Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والضلال والنار. أما بعد. المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat berupa keteguhan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga akhir hayat kita. Dan juga termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa di masjid yang mulia ini. Yang terlihat masjidnya agak lebih besar, Pak. Lebih besar ya? Lebih luas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Untuk kembali insyaallah ta'ala mengkaji, membahas tentang perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dari perkara akidah, perkara tauhid yang menjadikan sebab yang paling utama sah dan tidaknya amalan seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting, yang paling utama ya, sebelum perkara-perkara yang lain adalah mengenal dan memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian kita dari pembahasan yang lalu yaitu kitab Khud Aqidataka minal kitab wa sunnati sahihah ini sudah selesai, dan kemarin ana hanya melanjutkan ya kajian yang diampu oleh Al-Ustaz Abdus Sa'id rahimahullahu ta'ala. Dan di kesempatan ini insyaallah ta'ala sebagaimana sudah kita mungkin sampaikan, kita akan bahas ya tentang sebuah risalah atau sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, masih dalam bahasan tentang masalah akidah, yaitu kitab atau risalah yang diberi judul dengan Thalathatul Usul wa Adillatuha, yaitu 3 pondasi utama, 3 landasan utama dan dalilnya, atau juga
disebut dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 landasan utama, 3 prinsip pokok di dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan risalah ini, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi taala alaihi, adalah di antara risalah-risalah atau kitab-kitab yang beliau tulis, ya, di mana beliau banyak menulis risalah-risalah atau kitab-kitab yang ringkas yang berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin bahkan dikaji di masjid ini, di antaranya adalah kitab tauhid. Iya. Ada kajian kitab tauhid. Itu kitab yang paling bagus di antara tulisan-tulisan beliau yang membahas tentang masalah tauhid. Nah, kemudian ada juga di antara kitab yang beliau susun yang ringkas, ada Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Ada juga kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Dan ini anak kaji di Masjid Mabas, Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Kampung Islam Thayyibah. Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Kemudian di antara karya beliau juga adalah Fadlul Islam, kitab keutamaan Islam. Ada kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, ya. Dan juga di antaranya adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok di dalam agama kita yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ya. Dan isi dari kandungan kitab ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berisi tentang, ya, 3 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. 3 perkara yang wajib untuk dipelajari, diketahui, lalu kemudian diamalkan. Yaitu yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya yang nanti akan disebutkan di awal kitab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi inti atau isi kandungan dari kitab ini, risalah ini, ya, membahas tentang 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan beliau menyebutkan 3 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ini berdasarkan bahwa 3 perkara ini adalah perkara yang akan ditanya kepada setiap muslim di dalam kuburnya. Di dalam setiap orang yang nanti, ya, dia meninggal dunia lalu dikubur, maka akan didatangi oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir, lalu bertanya kepada sahibul qabr, penghuni kuburan, tentang apa? Man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? 3 perkara ini yang akan ditanya, ya, kepada setiap orang yang dia meninggal dunia di dalam kuburnya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Al-Barra bin Azib dalam sebuah hadis yang panjang, ya.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menguburkan salah seorang di antara sahabat bersama dengan para sahabat. Lalu setelah beliau selesai menguburkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bersabda, ya istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang proses kematian manusia. Proses kematian manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, hadisnya panjang. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh." Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian orang-orang sudah meninggalkan pemakaman, innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Sungguh dia mendengar suara sandal mereka. Ya. Jadi ketika dikubur, lalu orang-orang menguburkan sudah pergi pulang, maka orang yang dikubur si mayit ini di dalam kuburnya mendengar suara sendal mereka melangkah. Ini dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berarti bahwa ya, orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar ucapan apa? Orang yang masih hidup. Ya. Ini hanya sebatas apa? Sebatas bisa mendengar bunyi terompahnya, sendalnya. Dan dalam riwayat yang lain, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, selain dia bisa mendengar suara sendal orang yang menghantarkan ke dalam kuburnya, juga bisa mendengar ucapan apa? Salam. Mendengar ucapan salam. Ya, jadi mayat atau mayit jenazah yang ada dalam kubur itu, orang-orang yang jenazah orang-orang beriman, ya, jasadnya ada di dalam kuburannya, diluaskan, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, lalu ruhnya masuk ke dalam surga, lalu akan kembali ke dalam kuburnya, ke jasadnya untuk menjawab ucapan salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi mendengar ucapan salam orang yang mengucapkan salam ke kuburan, ya, dan menjawab. Tapi orang yang di kubur itu gak akan dengar jawab salamnya. Ini kalau dengar jawaban salam itu gimana? Waalaikumsalam. Ya, kabur langsung. Ya, itu. Adapun yang lain, ya selain ucapan manusia yang lain, maka tidak ada dalil, ya, yang menyebutkan bahwa si mayit ini bisa mendengar atau bisa melihat, ya, keluarganya, bisa mendengar ucapan keluarganya, tidak, ya. Atahu malakani fa'aqadahu. Lalu kemudian didatangi oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat itu mendudukannya, menjadikan si mayit ini duduk. Fayaqulani lahu. Maka kemudian dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir akan berkata kepadanya, Man marawan rabbuka, siapakah Rabbmu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, dan siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Orang-orang mukmin akan bisa menjawab, Man rabbuka? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, dinil Islam. Ya, ini tiga pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaan pertama, Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Ya. Maksudnya siapa yang engkau sembah ketika di dunia? Siapa yang menciptakan
siapa yang mengatur alam semesta, dan siapa yang engkau taati? Ya. Maka jawaban orang yang beriman nanti adalah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Orang-orang beriman, ya, dia akan bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, baik di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan ucapan yang teguh di akhirat adalah ketika di alam kuburnya, ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka, maka orang-orang beriman dia akan apa? Bisa menjawab. Ya. Oleh karena itu para ulama tafsir di antara Ibnu Katsir dan juga At-Tabari mengatakan di akhirat maksudnya adalah di alam kubur saat menjawab pertanyaan malaikat. Ya, orang-orang beriman. Jadi apa? Jadi seorang ketika di alam kuburnya apakah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ataukah tidak? Itu tergantung kepada keimanan dan amal-amal solehnya. Ya. Lalu ditanya, madinuka, apa agamamu? Ini apa agama yang engkau yakini dan engkau amalkan? Apa agama Islam? Apakah agama selain Islam? Ya. Maka jawaban orang beriman adalah dini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Tetapi bukan hanya sekedar pengakuan lisan. Bukan hanya agama yang ada di KTP saja, ngakunya Islam. Ya. Jadi tidak butuh hanya sekedar pengakuan Islam itu, tidak hanya sekedar pengakuan dengan lisan, karena iman itu selain daripada ucapan dengan lisan, harus dengan keyakinan dalam hati dan juga harus ada pengamalan dari anggota badan. Ya, bukan hanya saya muslim sudah, tapi meninggalkan sholat, tidak mengerjakan puasa, ya. Bukan itu. Oleh karena itu, orang mukmin yang dia bisa menjawab dinil Islam adalah orang-orang Islam yang dia berislam dengan lisannya, berislam dengan hatinya, dan juga berislam dengan seluruh anggota badannya. Dia mengamalkan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, jawaban ini tidak akan mampu diucapkan kecuali oleh orang yang benar-benar mengamalkan Islam lahir dan batin. Nah, kita paham Pak ya, orang yang maksudnya orang Islam yang betul-betul dia beriman, ya, dia mengerjakan rukun Islam, dia juga mengimani, ya, dengan rukun iman, melaksanakan segala yang Allah perintahkan, yang wajib hukumnya, ya, dan juga menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Selagi dia menjalankan kewajiban-kewajiban, bisa tidak melalaikan kewajiban, ya, maka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang ketiga adalah ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, atau wa man nabiyyuka, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maksudnya siapa nabi yang kau ikuti? Apakah ya dari sekian nabi? Ya. Maka orang-orang beriman akan mengatakan, ya, Nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti disertai dengan pengakuan qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an dan aku beriman dengannya, dan aku membenarkan kandungan-kandungannya dalam Al-Quran. Ini tiga prinsip yang nanti, ya, akan kita pelajari, ya,
Siapakah Rabb kita? Kalau tanya ya, man rabbuka? Adapun kondisi orang kafir dan orang-orang munafik, ya, bagaimana? Di dalam kuburnya maka tidak akan sanggup menjawab. Orang kafir, orang-orang munafik. Kalau kafir jelas ya. Tapi kalau orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, namun dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Meskipun dia sholat, meskipun dia beramal-amal yang zahir, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dia benci terhadap Islam, ya, maka di dalam kuburnya ketika ditanya oleh dua malaikat, dia mengatakan apa? La adri. Apa saya enggak tahu. Ya. Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengatakan begini, saya ikuti. Ya. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, la daraita wala talaita. Engkau tidak tahu dan tidak membaca Al-Quran. Ya. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak tahu. Ya. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran lalu diimani, dia pasti akan tahu, ya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Lalu kemudian kuburnya disempitkan. Ya. Berarti nanti apa? Yang tidak bisa menjawab adalah kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan juga mungkin dari usatul mukminin, pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan kuburan itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Satu tempat tinggal yang pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kata Nabi SAW, wa man lam yanju fiha wa man yanju fiha kana ba'daha aitharu minha. Barang siapa yang dia selamat di dalam kubur, alam kubur, maka kehidupan setelahnya nanti apa lebih mudah baginya. Wa man lam yanju fiha wa ma ba'dahu asyaddu minha. Dan barang siapa yang dia enggak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelah alam kubur itu kehidupan akhirat itu akan lebih menyulitkan baginya, akan sulit. Dan ini adalah fitnah kubur yang sering disebutkan apa dengan fitnah kubur yang kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya di akhir di tahiyat ya, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari fitnah ya kubur, min fitnati al-qabr ya. Yaitu fitnah kubur adalah pertanyaan dari dua malaikat, ujian ya. Pertanyaan dari dua malaikat tentang siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu ya. Jadi ini yang nanti akan kita pelajari ya, tentang masalah ya fitnah kubur ya. Dan fitnah kubur adalah benar dan pasti terjadi. Kita sudah siap atau belum, Pak? Belum kan? Hanya katanya sudah siap? Sudah siap meninggal dunia? Ya, belum siap. Ya. Karena ini masuk ke dalam perkara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya fitnah kubur. Dan hadis-hadis tentang fitnah kubur ada hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Dan ada sebagian kelompok dari kelompok yang menyimpang, yang mereka adalah golongan dari Mu'tazilah ya, yang mereka mengingkari tentang adanya fitnah kubur. Karena kata mereka hadis-hadis tentang fitnah kubur adalah hadis ahad. Dan hadis ahad menurut mereka tidak bisa digunakan untuk menetapkan perkara akidah. Padahal ya hadis ya ahad, kalau tidak ada hadis ahad tidak bisa untuk menetapkan akidah. Berapa banyak permasalahan akidah ya yang luput
Kenapa? Karena kebanyakan hadis itu ahad. Hadis ahad itu hadis yang dihukumi sahih, hasan, dan dhaif, itu hadis ahad. Adapun hadis mutawatir maka enggak dihukumi pasti benar. Kalau hadis itu mutawatir, enggak akan dihukumi sahih, hasan. Kenapa? Sudah mutlak pasti benar, pasti sahih. Ya, enggak akan dikatakan ini sahih, ini hasan. Ya. Derajat hadis ini sahih, ini hasan, ini dhaif hanya ada pada hadis ahad. Ya, menurut Mu'tazilah, ya, yang pada kelompok belakangnya orang-orang yang HTI itu ya, yang Hizbut Tahrir, yang mereka mengingkari hadis ahad sebagai apa? Landasan di dalam masalah akidah. Ya. Dan ahlu sunnah mengimani semua yang datang dari Nabi SAW, baik yang mutawatir maupun yang ahad. Kemudian pertanyaan di dalam kubur berporos pada yang pertama tauhid, ya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang masalah agama, dan yang ketiga tentang ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pertanyaan dalam kubur tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian tentang masalah Islam, masalah ittiba kepada Nabi SAW, dan ini adalah pokok di dalam agama kita. Maka wajib untuk kita pelajari, jamaah sekalian. Ya. Jadi sekarang ya metode beragama kita sudah harus beragama dengan ilmu, belajar. Ya, kita tahu masalah ini, kita tahu dalilnya. Tahu saja Pak ya, tidak harus hafal, tapi tahu. Ya, kalau sudah tahu berarti hujjah sudah tersampaikan. Karena barangkali banyak di antara kita yang ketika dahulu kita beragamanya, cara beragamanya adalah dengan apa? Taklid. Apa itu taklid? Taklid adalah mengikuti perkataan orang tanpa mengetahui dalilnya. Ngikutin pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya, dan itulah yang kita amalkan dahulu sejak ya mungkin ya kita belajar dulu nggak tahu dalilnya, yang penting ngikutin orang tua, ngikutin kata ustadz, meskipun ustadz nggak pernah sebutkan dalil, ini ayatnya, ini hadisnya, kan itu yang kita pelajari dahulu, ya enggak? Ya pokoknya kita amalkan. Ya, kata ustadz mengatakan ini, ya, dan masih banyak di zaman ini orang-orang yang mereka masih muqallid, mereka masih mengikuti ya ustadznya, kiainya, meskipun tanpa dalil, tidak ada dalil. Bahkan terkadang karena saking fanatiknya, ketika disampaikan dalil maka ditolak. Dia melihat kepada siapa yang menyampaikan. La yaqinuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka mengatakan, tidak, kami hanya akan mengikuti nenek-nenek moyang kami. Ya. Apa yang diamalkan oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami, itulah yang akan kami ikuti. Meskipun nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka itu apa? Ya, tidak memiliki akal, tidak juga mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ya di antara yang wajib pelajari adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ya, sehingga kita enggak taklid, meskipun dalam beberapa perkara ya kita harus taklid. Tapi yang tidak kita muttabi, ya mengikuti karena tahu dalilnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, bahwa jawaban seseorang nanti di alam kuburnya itu bukan karena hafalan. Ya, saya hafalkan dulu nih. Man rabbuka? Rabbi Allah. Ya. Wa man nabiyuka? Nabiyyi Muhammad. Ya paling. Ya. Kemudian wa madinuka? Dinil
Islam, dia hafalin supaya nanti bisa jawab. Bukan dengan hafalan. Tetapi seseorang dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat adalah dengan keimanan, hasil dari keimanan dan amalannya ketika di dunia. Bukan karena hafalannya, tetapi karena keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga karena amal-amal solehnya. Ya. Jadi apa yang didapatkan oleh seorang muslim, oleh seseorang ketika di alam kuburnya dari akhirat, itu adalah buah dari apa yang dia imani ketika di dunia dan juga diamalkan. Ya, dunia itu apa? Darul amal. Darul amal. Dunia itu apa? Tempat untuk beramal. Adapun akhirat adalah darul jaza, tempat balasan. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, Allah tidak meneguhkan seorang hamba kecuali dengan iman yang benar dan amal soleh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Dia apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Di dunia yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu dia pahami, dia amalkan, ya, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan, ya, ucapan yang teguh dari Allah, bisa menjawab man rabbuka. Kenapa? Karena ketika di dunia dia mengimani Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Ya. Ketika di dunia dia mengetahui siapa nabinya, dia mempelajari siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian apa? Dia ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bisa menjawab. Ketika di dunia dia juga mempelajari Islam, ya, dengan dalil-dalilnya. Lalu pun mengamalkan kandungan-kandungan Islam, sehingga dia pun menjawab, bisa menjawab agamanya adalah Islam. Jadi keimanan, ya, dan amal-amal soleh yang dilakukan kita di dunia inilah yang menjadi sebab, ya, kita bisa menjawab dua pertanyaan malaikat di alam kubur, jamaah. Ya. Oleh karena itu, ya, manfaatkan atau jangan sia-siakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Ya, kita khawatir, rasa takut, ya, akan siksa kubur itu hendaknya dimulai dari ketika dia dalam keadaan sehat, bukan ketika sakit. Ketika dalam keadaan sehat, maka kita lebih kedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa takut akan siksa Allah, baik di akhirat ataupun di alam kuburnya, maka akan memicu, memotivasi kita untuk beramal. Ya, untuk beramal. Namun kalau seandainya sudah mau sakaratul maut, maka hendaknya memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pentingnya bagi kita untuk mempelajari dan mengajarkan usul salasah, kitab usul salasah. Karena kitab ini diantara kitab yang mubarak, yang Allah berkahi, ya, dijadikan sebagai bahan ajar di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had, dan juga dikaji di masjid. Nah, pentingnya tentang kitab ini berisi tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid yang bisa merubah kehidupan seseorang, itu tauhidnya, teman. Itu tauhid. Kalau kita ingin merubah seseorang, maka rubah keyakinannya, maka kan berubahlah kehidupannya di dunia. Ya. Pentingnya belajar dan mengajarkan usul salasah, karena isinya adalah jawaban hakiki di dalam kubur, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini tentang sekilas tentang kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kajian kita akan menggunakan penjelasan atau syarah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang beliau di antara ulama besar ahlu sunnah yang masih hidup pada zaman ini. Dan beliau pada saat ini dijadikan sebagai apa? Mufti, kalau tidak salah ya, mufti besar Saudi Arabia, menggantikan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan di dalam kitab ini, ya. Jadi ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya seluruhnya. Fa baina aydina hadhihi risalah risalatu thalathatil usul. Di hadapan kita ada sebuah risalah, yaitu risalah 3 landasan utama, wa hiya risalatun jalilatun mukhtasaratun. Dan ini adalah risalah atau buku yang agung dan ringkas, ya. Karena ini kitabnya adalah syarah, jadi agak tebal. Tapi kalau buku aslinya itu apa? Ringkas, ya. Paling tidak, kalau tidak salah ada 11 halaman atau 11 lembar. Muayyadatun bil adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini, ya, dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah di antara ciri khas dari kitab-kitab ahli sunnah. Termasuk di antara ciri khas dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidaklah menetapkan sesuatu kecuali apa? Dengan dalilnya. Kitab Tauhid isinya Pak, dalil Al-Quran, dalil Al-Quran. Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, athar para sahabat. Enggak terlepas dari itu, Al-Quran, Sunnah, dan aqwal para sahabat. Karena itulah yang ilmu, ya. Sebagaimana kita pernah dengar bahwa ilmu itu apa? Qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, sabda Nabi, wa qala sahabah, ucapan para sahabat. Itu adalah ilmu. Kalau ada yang menyampaikan agama tanpa menyebutkan qala Allah Ta'ala berfirman, tanpa menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan ilmu yang dia sampaikan. Bisa jadi apa? Was-was setan. Bisa jadi was-was setan. Bisa jadi pendapat pribadi. Sementara dalam agama maka harus ada dasarnya, harus ada landasannya, harus ada dalilnya. Ya, ini kalau dikatakan dalil, hanya kata dalil ini sudah mulai ditakuti oleh sebagian orang. Apa-apa dalil, apa-apa dalil, ya, apa-apa dalil. Ya, padahal dalil itu adalah bukti, ya, bukti yang kuat untuk menetapkan sesuatu. Wa hadhihi risalatu min fi aslin 'azimin min usul Islam. Dan kitab ini, ya, di dalam landasan yang agung dari landasan-landasan Islam, wa huwal aqidah, yaitu membahas tentang akidah, keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-ulama'u yahtammuna bihadhihi al-mukhtasarat. Dan para ulama dahulu mereka memiliki perhatian yang besar terhadap kitab-kitab yang ringkas ini. Jadi kalau kita mau belajar Islam, yang pertama adalah belajar akidah.
Nah, ketika kita belajar akidah maka dimulai dari apa? Buku-buku akidah yang ringkas. Yang ringkas, yang kecil-kecil, Pak. Yang tipis, yang mudah-mudah. Seperti itu. Di antaranya ada Al-Qawaidul Arba. 4 kaidah, itu tipis banget. Ya mungkin hanya 2 halaman atau 2 lembar. 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Ya. Kemudian ada kitab Usul Salasah termasuk. Ya. Yu'allifunaha, yang para ulama menulis risalah-risalah ringkas tersebut. Wa yattabi'una ala ikhtisariha wa tahdhibiha. Thumma yuhaffizunaha li talabatihim. Lalu kemudian wa yattabi'una ala ikhtisariha, lalu apa? Kemudian mereka meringkasnya, ya, lalu menghafalnya atau menyimpannya untuk para murid-murid mereka, litabqa usulan indahum, agar menjadi pondasi bagi mereka, wa dhakhiratan yastafiduna minha wa yufiduna minha, dan sebagai, ya, barang temuan yang bisa dimanfaatkan dan juga diberikan manfaat darinya. Ya. Jadi maksudnya ketika tulisan-tulisan ini yang berisi tentang masalah akidah yang ringkas ditulis oleh para ulama, ya, yang diperuntukkan untuk kaum muslimin, untuk murid-murid mereka, lalu kemudian apa? Terus dicetak, dimanfaatkan, ya, diajarkan. Wal buda'atu bihadhil mukhtasarati hiyal asasu li talabatil ilmi, dan memulai dengan buku-buku agama yang ringkas merupakan asas di dalam menuntut ilmu. Ya, jadi para ulama sejak dahulu itu sudah, ya, mengisyaratkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin belajar agama maka dimulai dari buku-buku yang ringkas. Di dalam setiap cabang ilmu syar'i, ya, dari akidah, para ulama sudah menuliskan buku-buku untuk dipelajari dimulai dengan bertahap. Dimulai dari yang ringkas, lalu agak sedikit panjang, lalu sampai yang paling tinggi. Metode belajar begitu. Ya, akidah misalnya dari Al-Qawaidul Arba, ada Al-Usul Ats-Tsalatsah, ada kitab Tauhid. Ya, ini dalam masalah tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat nanti belajar apa? Lumatul I'tiqad. Ya, akidah wasitiyah. Ya. Lalu belajar akidah tauhawiyah dalam masalah asma wa sifat. Ya, walaupun ada kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau kita mempelajari kitab akidah ya bertahun-tahun, Pak. Itu akidah saja. Enggak cukup 3 bulan. Ya, 3 bulan belajar agama langsung apa? Langsung faqih, langsung berilmu. Ada pemahaman seperti ini? Ada. Pakai ilmu apa namanya? Ilmu apa, Pak? Laduni. Wajib artinya ini ringkas. Belajar hadis. Ada kajian hadis di sini, Pak? Ada, kan? Arba'in. Nah, berapa hadis? 42 hadis. Kadangnya belajar hadis dimulai dari Arba'in Nawawi. Lalu setelahnya Umdatul Ahkam yang isinya 400-an hadis. Lalu setelahnya Bulughul Maram yang isinya 1000 sekian ratus hadis tentang masalah fikih. Enggak langsung belajar hadis langsung Sahih Bukhari. Kita kaji Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari kitab yang paling pelik menurut para ulama. Ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam bab yang pertama ada namanya kitab Badul Wahyi. Di awal kitab apa? Kitab tentang permulaan turunnya wahyu. Namun Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang pertama di dalam kitab ini, kitab bab tentang turunnya wahyu, hadis tentang niat. Tentang
Niat apa korelasinya antara hadis tentang niat dengan apa turunnya wahyu? Oleh para ulama, Sahih Bukhari. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi bertahap. Ya. Kita belajar bahasa Arab bertahap. Misalnya nahwu dari jurumiyah. Kalau nahwu bertingkat lagi, misalnya mutamimah jurumiyah. Lalu setelah baru Alfiyah Ibnu Malik. Ya, belajar syarahnya. Dan insya Allah dahulu para ulama itu mereka belajar di majelis seperti ini, Pak. Tidak harus dia di ma'had, ya enggak? Ya, kalau tempat ini ya dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, masya Allah akan ya setahun, 2 tahun, 3 tahun bertambah keilmuannya. Tapi para ulama dahulu mereka ya menuntut ilmu itu puluhan tahun. Jangan saya sudah ngaji di As-Somat sudah 5 tahun, tapi baru begini. Ya. Mulai dari umur 10 tahun menjadi pelayannya Nabi SAW sampai Nabi wafat. Ya, ketika beliau Anas bin Malik berumur 20 tahun. Ya, 20 tahun. Ya, harus bertahap di dalam belajar. Fatalibul ilmi yabda'u bita'allumi syai'an fa syai'an ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usulihi wa tadarraju fihi. Maka penuntut ilmu harus memulai menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Ya, dimulai dari dasar-dasar, ya, prinsip-prinsip tadi. Para ulama dahulu juga begitu. Ya. Para ulama seperti Al-Imam Az-Zuhri juga mengatakan, ya, wa innama ya akhadtul ilma bil hadisi wal hadisaini. Dahulu kami mempelajari ilmu dengan satu hadis atau dua hadis. Ya, sedikit demi sedikit. Ya. Fahadhihi mukhtasaratu tariqul mutawwalat. Dan kitab-kitab yang ringkas ini adalah jalan menuju kitab-kitab yang lebih panjang, ya, lebih panjang. Nanti setelah usul salasah baru kitab tauhid. Tapi antum sudah belajar kitab tauhid, berarti loncat ya. Loncat, tapi tidak masalah. Ya, karena itu penting. Fala yumkinu an tufhama al-mutawwalati illa ba'da fahmil mukhtasarat. Dan tidak mungkin kita bisa memahami kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab besar, kecuali setelah kita pahami kitab-kitab yang ringkas. Jadi kita belajar tauhid di sini, nanti belajar yang lebih dalam lagi, tapi materi yang dasar tadi yang sudah kita pelajari akan berulang lagi. Ya. Wa tadarruju minha syai'an fa syai'an, dan bertahap di dalam mempelajarinya sedikit demi sedikit. Walihada qalu fi makna qawlihi ta'ala, oleh karena para ulama mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dan akan tetapi jadilah kalian rabbaniyun. Jadilah kalian rabbaniyun dengan apa yang kalian ajarkan, ya, berupa Al-Quran, berupa kitab, dan apa yang kalian pelajari. Kata para ulama, inna rabbaniyina humul ladina yabda'una bisigari masailil ilmi qabla kibarihi. Sesungguhnya orang-orang rabbani adalah orang-orang yang mereka mengajarkan kitab dimulai dari yang ringkas. Ya, kitab-kitab kecil ilmu, masalah ilmu, sebelum kitab-kitab yang besar. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtida'an minal masailis saghirah ilal masailil kabirah. Memulai, ya, atau mendidik diri mereka dan murid-murid mereka dari masalah-masalah yang kecil, kemudian masalah-masalah yang besar. Alhamdulillah kemarin kita selesai itu dari khut aqidataka minal kitab wa sunnah sahih. Itu ringkas. Ya, dan itu yang pertama kali dipelajari diantaranya. Lalu kita lanjut dengan al-usul
salasah. Kalau selesai al-usul salasah, kitab tauhid tapi sudah dipelajari, ya mungkin kita bahas kitab yang lainnya di atasnya. Ya, insyaallah taala. Wa hada syai'un tabi'i. Dan ini ya, adalah sesuatu yang tabi'i. Li'anna kullal asya' tabda'u min usuliha wa asasiha thumma takburu wa ta'dhumu ba'da dzalik. Jadi segala sesuatu itu pasti butuh proses, dimulai dari yang ringan-ringan dulu ya, baru kemudian yang besar. Fa ammal ladzi yahjumu 'alal ilmi hujuman min a'lahu. Adapun orang yang belajar ilmu ya dengan belajar dari yang besar terlebih dahulu, fahada yata'abu wa la yahsulu 'ala syai'in, maka dia akan capek dan enggak dapat ilmu, enggak paham, enggak. Ya, enggak akan paham, sulit. Ya. Ada kitab tentang masalah akidah asma wa sifat yang kita enggak akan paham kecuali kita belajar kitab di bawahnya. Misalnya tentang Risalah Tadmuriyah. Kenapa? Belajar Risalah Tadmuriyah tentang penetapan asma wa sifat, tetapi itu juga sebagai penetapan akidah Ahlussunnah dalam asma wa sifat dan juga bantahan terhadap Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Enggak paham saya, Pak. Awalnya itu. Baru belajar apa? Akidah wasitiyah dulu. Akidah wasitiyah. Itu karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada lagi kitab yang bisa dipelajari, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Lalu dahulu kita pelajari bertahap itu. Ya, isinya ya, penetapan tentang masalah asma wa sifat. Bainama alladhi yabda'u min al-usul wa yatadarraju hadha huwa alladhi bi'idznillah yasiru ma'a tariqis sahih wal ittijah salim. Ya. Adapun yang memulai dengan yang dasar-dasar dan bertahap, maka inilah yang dengan izin Allah akan berjalan dengan cara yang benar, ya, dengan tujuan yang jelas. Ya, jadi yang mudah-mudah dulu. Nah, kalau kajiannya susah nanti pada pusing ya Pak ya. Ya, pusing. Tanya kepada Muhammad tentang apa itu hilal, bulan hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakan Muhammad, bulan hilal itu adalah sebagai tanda bagi manusia dan pelaksanaan haji. Walaysal birru an bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birru liman ittaqa walakinnal birru man ittaqa walakinnal birru man ittaqa. Dan bukanlah kebajikan itu kalian dengan mendatangi rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Waqtul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah dari depannya, dari pintunya. Ini ayat yang mungkin bisa dijadikan sebagai dalil kalau kita belajar itu apa? Bertahap. Dimulai dari dasar. Jadi datangilah rumah itu dari pintunya. Jangan mendatangi rumah itu apa? Dari atapnya. Ya, kalau masuk rumah lewat atap, ya maling itu Pak. Tapi dari apa? Begitulah. Masuk ke dalam ilmu dari pintunya. Dan pintu dari semua cabang ilmu adalah apa? Mabadiknya, yaitu dasarnya. Ini semua di sini dipelajari tentang ilmu yang dasar. Haula'i sa'alu 'anil ahillah. Para sahabat mereka bertanya kepada Nabi tentang hilal, bulan hilal. Limada yabda'ul hilalu saghiran thumma yakburu hatta yatakamala thumma yasguru hatta ya'uda hilalan. Jadi para sahabat ketika turun ayat ini, ya, atau mereka sebelum turun ayat ini bertanya kepada Nabi SAW, kenapa hilal, bulan sabit itu, ya, dimulai dari kecil, ya, kemudian membesar sampai sempurna bulan sabit, kemudian mengecil
lagi. Ya. Fa'ataballahu alaihim. Lalu Allah ya menegur mereka. Wajahum ila su'al, dan mengarahkan pertanyaan kepada mereka amma yanfa'uhum, terhadap apa yang memberikan manfaat mereka. Wa ya'tu buyutal ilma min abwabiha, dan agar mereka ya mendatangi ilmu dari pintunya. Amma su'alu anil hilal wa ahwalihi wa sigarihi wa kibarihi fahada la fa'idata lahum fihi. Adapun bertanya tentang hilal, jadi apa? Sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang apa hilal, mengapa hilal itu dari kecil membesar, mengecil lagi. Ada faedahnya enggak bertanya begitu? Enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sama pertanyaan tentang apakah ayam itu ayam dulu atau telur dulu? Pernah itu Pak? Ayam dulu atau telur dulu? Ya, ini pasti beda pendapat. Ya. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Bal faidatu hiya an yas'alu amma yahtajuna ilaihi, tetapi yang berfaedah adalah bertanya tentang apa yang dibutuhkan. Ya. Kalau biasa pertanyaan tentang bapak-bapak kan masalah fikih ya, yang bisa langsung diamalkan. Bisa diamalkan tentang masalah akidah ya, yang diyakini ya. Wa huwa ma'rifatu faidil ahillah, yaitu menanyakan apa sih faidah dari adanya bulan sabit. Menanyakan sesuatu itu yang bermanfaat. Jangan bertanya yang tidak bermanfaat. Kenapa kok bulan sabit itu kecil membesar? Kenapa kok rumah bentuknya kotak, gitu kan? Kenapa rumah enggak bulan? Itu filsafat itu. Ya, ilmu kalam. Tapi bertanyalah yang bermanfaat seperti apa? Ya, apa faedah dari adanya hilal? Maka Allah menjawab ya, berfirman ya, hiya mawaqitu, qul katakan Muhammad, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia, dan juga tanda waktu bagi orang yang berhaji. Kalau bulan purnama itu ada tanda sebagai apa? Siapa yang tahu? Kalau bulan purnama sempurna kan? Tanda apa? Hah? Pertengahan bulan, yaitu tanggal berapa? 15, 13, 14, 15. Itu kalau bulan purnama. Setiap tanggal 14, 13, 14, 15, tanggal 15 itu pasti bulan purnama, terang bulat Pak. Ya. Dan dahulu memang manusia, orang-orang terdahulu ya, menjadikan apa? Bintang, bulan itu sebagai tanda-tanda. Ada angin akan ke sini kalau bagi nelayan ya. Ini anginnya ke sini. Ada angin barat, ada angin timur. Ya. Kalau kita di bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia, bayyana lahum fawaidaha, menjelaskan tentang faedah-faedahnya. Wa hiya anna Allah ja'alaha mawaqita lin-nas ya'rifuna biha al-ibadat wal muamalat wal ajal wa ghairu dzalik. Yaitu Allah menjadikan bulan sabit sebagai tanda-tanda bagi manusia sehingga mereka bisa mengetahui kapan ibadah haji. Ya. Kalau bulan sabit itu tanda bulan apa, Pak? Bulan Ramadan atau bulan haji? Oleh seorang di alam kuburnya. Berarti wajib bagi kita untuk pelajari, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu sangat panjang bahasanya. Tapi ada perkara yang wajibnya saja. Ya, ada perkara yang wajibnya. Ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
paling tidak mengenal siapa nama beliau, kemudian siapa bapaknya, siapa kakeknya, ya kemudian beliau tinggal di mana, ya bagaimana perjalanan hidup beliau. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus mengenal beliau, ya, apa yang beliau bawa, yaitu sunnahnya, ya. Lalu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wallahu taala, mungkin ini muqaddimah yang bisa ana sampaikan di kesempatan ini, dan di kesempatan akan datang insyaallah taala sudah Ramadan ya. Bulan depan sudah Ramadan. Ditanyakan jemaah terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sampai ada istilah apa? Wahabi. Sampai ada lagu Roja Wahabi. Ya. Ada, ya. Mengapa demikian? Yang pertama, karena dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak manusia kepada ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerangi kesyirikan. Itu dakwah beliau. Kalau kita lihat kitab-kitabnya, bahkan sejarah ya beliau, ya, fokus kepada tauhid. Kenapa? Ketika beliau menuntut ilmu, ya, dapat ilmu, melihat pada masa beliau banyak orang-orang di Jazirah Arab itu tauhidnya sudah banyak yang menyimpang, kuburan-kuburan ditinggikan, ya. Kemudian mereka bertawassul, bertabarruk dengan kuburan orang-orang yang soleh. Dan ini kenapa? Sama keadaan halnya dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul atau Nabi Muhammad SAW, beliau dibenci, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Sebabnya apa? Mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melarang mereka atau merintahkan mereka agar meninggalkan penyembahan terhadap Lata, Uzza, Manat, berhala. Dulu di Jazirah Arab itu ada 300-an berhala. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia berdakwah kepada tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah, sudah pasti akan dibenci, akan dimusuhi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal jinni wal insi. Dan begitulah kami jadikan, itu sunatullah, begitulah kami jadikan, ya, bagi setiap nabi, ya, setiap nabi musuh dari kalangan jin dan manusia. Itu pasti. Makanya orang yang berdakwah ketika dapat gangguan-gangguan, adanya permusuhan, dia harus mengerti lagi bahwa itu adalah sunatullah, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ya. Makanya dakwah yang benar pasti begitu. Bukan apa? Ya dakwahnya lancar, ya kan? Atihi fal yuraji dakwatahu. Siapa saja yang belum pernah diganggu, dimusuhi ketika berdakwah, maka hendaklah dia cek lagi dakwahnya benar atau tidak. Apa yang dia bawa, apa yang dia dakwahkan. Orang yang mendapatkan tauhid pasti dimusuhi. Orang dakwahin sunnah dimusuhi enggak? Dimusuhi. Karena apa? Bertentangan dengan kebanyakan yang diyakini dan dilakukan oleh kebanyakan tapi itulah jihad. Makanya orang berdakwah itu an jasadihi an umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an jasadihi fima ablah, tentang badan yang sehat untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Wa an malihi mimma tasabahu wa fima anfaqahu, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Untuk apa dia infakkan? Ya, tentang harta itu nanti pada hari ini. Aku qouli hada wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.